Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai mengkaji kitab Matnul Ajurumiyah atau kitab nahwu, ya. Kita usahakan untuk bisa tamat di waktu libur ini. Jadi nanti tentunya pembahasannya tidak terlalu terperinci, ya, karena salah satu tujuan kita adalah untuk menamatkan, ya, tapi bukan berarti terlalu singkat, tetap ada pembahasannya, tapi tidak terlalu detail, ya. Karena Buya berhusnuzon yang ada di sini sudah mempelajarinya, ya, sudah ada dasarnya walaupun sedikit-sedikit. Jadi di waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk membaca ulang supaya lebih ingat dan mudah-mudahan lebih paham insyaallah. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu majelis ilmu, guru-guru kita memberi contoh kepada kita untuk membacakan Ummul Quran, ya, yang kita hadiahkan pahalanya kepada terkhusus pengarang kitab, ya, kemudian kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin dan muslimat, ya. Biridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bacaan Fatihah tadi menjadi salah satu sebab Allah memberikan keberkahan kepada kita dan Allah berikan istiqamah kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan pengajian ini dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama adalah bab kalam, ya. Apa yang dimaksud dengan kalam? Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil waq'i. Kalam itu adalah
lafaz, murakkab, mufid, dan bil waqi. Jadi supaya disebut kalam, ya, kalam itu kalau bahasa kitanya adalah ungkapan, ya, atau kalimat, ya. Kalimat. Jadi kalam itu adalah ungkapan yang bisa difahami, bisa dimengerti. Ya. Jadi syaratnya dalam bahasa Arab supaya susunan kata-kata itu disebut dengan kalam, itu ada 4 syaratnya. Harus yang 4 ini ada, baru dia disebut dengan kalam. Kalau enggak, bukan kalam, ya, bukan kalam namanya. Jadi apa syarat yang 4 itu? Ya. Yang pertama, dia adalah lafaz, ya. Apa yang dimaksud dengan lafaz? Lafaz itu adalah suara, ya. Setiap yang ada suaranya, suaranya itu terdiri dari susunan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya, maka itu disebut dengan lafaz, ya. Contohnya, kita buat contohnya dalam Al-Quran. Kita ambil, ya, dalam Al-Quran. Apa kita buat contoh? Alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah itu adalah suara, dan suaranya itu mengandung huruf hijaiyah. Ada hamzah, ada lam, ha, mim, dal, lam, ha. Maka itu disebut dengan lafaz, ya. Ada suaranya dan ada huruf hijaiyahnya. Kalau ada suaranya nggak ada huruf hijaiyahnya, itu bukan lafaz dalam persepsi ulama nahwu, ya. Dalam persepsi ulama nahwu seperti itu. Contohnya apa yang ada suaranya tapi nggak ada huruf hijaiyahnya? Ini suara riak air ini, bersuara dia kan, tapi tidak ada huruf hijaiyahnya, maka itu bukan lafaz dalam persepsi ilmu nahwu, ulama nahwu. Atau ada huruf hijaiyahnya tapi nggak ada suaranya, itu juga bukan lafaz. Contohnya tulisan. Nah, tulisan. Ini misalnya kitab ini kan berbahasa Arab. Kitab ini berbahasa Arab. Ada huruf-huruf hijaiyahnya. Jadi kalau ini nggak kita baca, berarti nggak ada suaranya, sekedar tulisan. Maka tulisan ini itu tidak dianggap sebagai lafaz. Supaya dia lafaz harus ada suara dan ada huruf hijaiyahnya. Lanjut, yang kedua, murakkab. Ini syarat kedua daripada kalam. Dia harus murakkab. Apa yang dimaksud dengan murakkab? Murakkab itu adalah terdiri dari 2 kata atau lebih, ya. Terdiri dari 2 kata atau lebih, baru dia disebut dengan murakkab. Kalau 1 kata itu tidak murakkab namanya, ya. Dia harus 2 kata, Dan 2 katanya itu terserah mau zahir ataupun mudmar, tidak mengapa. Nanti karena dalam bahasa Arab itu nanti ada yang dia nampak zahir 2 kata, ya. Ada yang nampaknya cuma 1 kata, tapi sebenarnya dia 2 kata. Itu nanti dalam bahasa Arab ada seperti itu. Jadi kita ambil yang zahir saja dulu, ya, zahir. Contohnya, kasih contoh dalam Al-Quran. Apa contohnya? Allahu Somad, ya. Allahus Somad. Ini contohnya, ya.
Satu, dua kata. Jadi kalau dia dua kata maka dia adalah murakkab atau lebih. Kalau lebih ya 3, 4, 5 udah pasti murakkab. Jadi kalau dia cuma satu kata saja, apakah dia disebut dengan murakkab? Tidak. Ya, contoh hadza, cuma hadza saja, maka itu tidak murakkab. Ya, itu tidak murakkab. Tapi kalau dia fi'il, nah itu yang gue bilang tadi, dia nampak zahirnya satu, tapi sebenarnya dia dua. Karena fi'il dalam bahasa Arab dia harus ada fa'ilnya. Ya, contoh Iqra. Ya, contohnya Iqra dalam surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diturunkan. Iqra, ini nampak satu kata. Ya, satu kata, tapi sebenarnya itu adalah dua kata. Mana satu katanya lagi tersembunyi. Iqra ini nanti namanya fa'il. Ya, ini fa'il dan kok fa'il? Fi'il. Ya, Iqra itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar ya. Ini fi'il amar. Nah, setiap fi'il itu harus ada fa'ilnya. Kalau fa'il dari fi'il amar itu wajib disembunyikan. Mustatir wujuban. Di sini takdirnya adalah anta. Ya, anta. Ini yang menjadi fa'il. Jadi walaupun dia nampaknya hanya satu kata saja, tapi Iqra itu tetap kita anggap dia murakkab. Ya, Iqra itu tetap kita anggap murakkab. Lanjut. Mufid. Apa yang dimaksud dengan mufid? Mufid itu adalah kata-kata atau kalimat yang bisa difahami, ya, bisa dimengerti. Kalau kata tersebut bisa dimengerti, bisa dipahami, maka dia disebut dengan mufid. Ya. Kalau nggak bisa dipahami, maksudnya nggak bisa dipahami itu satu yang kita memang nggak ngerti. Kedua, kalimatnya belum sempurna, masih ada pertanyaan di hati kita. Maka itu tidak mufid namanya. Ya. Contoh yang nggak bisa dimengerti, bahasa kita, ya kan? Saya tanah, kemudian daun, lari, kering, itu dibuat jadi satu kata. Nggak ngerti kita, walaupun banyak, tapi kita tidak bisa memahami maksudnya. Maka itu tidak mufid namanya. Atau katanya bisa dimengerti, tapi belum sempurna, masih ada pemahamannya, masih ada pertanyaan kita. Contoh, kalau saya belajar, bisa dimengerti kan? Kalau saya belajar, sudah berhenti sampai situ dia. Berhenti dia sampai di situ. Maka itu disebut tidak mufid. Kenapa? Karena perkataan itu masih mengundang tanda tanya. Orang akan bertanya, kenapa memang? Kenapa kalau kamu belajar? Kecuali disebutnya, kalau saya menghafal dari belajar. Kalau saya belajar, saya jadi pintar. Nah, itu baru sempurna. Tapi kalau hanya sampai kalau saya belajar, nah, itu nggak sempurna kalimat. Maka tidak mufid. Ya, tidak mufid. Oke, dalam Al-Quran kita kasih contohnya. Apa contohnya? Ihdina. Ini sebenarnya ihdina saja sudah sempurna. Ya. Berilah hidayah kepada kami. Itu sudah sempurna sebenarnya. Ihdina. Ya. Tapi karena dia ayat kita sempurnakan saja sampai ujung ayatnya ya. Siratal mustaqim. Ini contoh yang sempurna ya. Berilah hidayah kepada kami atau tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah kata yang mufid. Oke, kemudian yang terakhir bil waqi. Ya. Bil waqi ini
Kalau di kitab Mukhtasar Jiddan itu dua dibuat definisinya. Satu disengaja, ya. Jadi harus disengaja, mengucapkannya harus disengaja. Bagaimana yang maksud dengan disengaja? Disengaja itu ya berarti kita sadar mengucapkannya, tidak dalam keadaan tidur. Orang tidur mengigau, dia mengigau, lalu ngomong dia pakai bahasa Arab, ana talibun adrusu an-nahwa misalnya. Tapi sedang tidur, ya. Ucapannya ada lafaznya, murakkab pula, mufid pula, tapi tidak disengaja. Berarti bukan bil wad'i, maka itu juga tidak dianggap sebagai kalam. Itu satu definisi dari bil wad'i, disengaja. Lalu ada pula yang memaknai bil wad'i itu dengan berbahasa Arab. Bahasa pengantarnya harus bahasa Arab. Jadi kalau nggak bahasa Arab, nggak disebut kalam menurut ulama nahwu. Nah, contoh kayak Buya sekarang ini. Nah, ini Buya ngomong sekarang ini, ada lafaznya nggak? Lafaz ya, tapi nggak ada huruf hijaiyahnya Buya. Perkataan dalam bahasa Indonesia ini bisa nggak kita buat huruf hijaiyah? Bisa, itulah yang kita buat Arab Melayu itu kan, Arab Melayu. Bisa kita buat lafaz, ada suara, ada huruf hijaiyahnya. Murakkab enggak? Oh, murakkab ada panjang dia ngomong kan. Mufid enggak? Ya mufid lah, bisa dipahami. Tapi bil wad'i atau tidak? Oh tidak. Kenapa? Karena bahasanya bukan bahasa Arab. Jadi walaupun ini kalam, ya kalam menurut orang Indonesia, tapi bukan kalam menurut ulama. Oke, paham? Jadi bil wad'i itu ada dua definisinya, satu disengaja, satu lagi harus menggunakan bahasa Arab. Contohnya apa? Nah, ya. Kita buat contohnya misalnya Ar-Rahman. Ya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Ya. Ini contoh bil wad'i. Ini contoh satu-satu ya. Contoh satu, maksudnya alhamdulillah, Allahus Samad, lafaz, ihdina, mufid, bil wad'i, ar-Rahman ar-Rahim. Nah, supaya dia disebut dengan kalam harus sempurna empat-empatnya, nggak boleh kurang satu pun. Ya, harus empat-empatnya sempurna ada. Apa contohnya? Nah, coba kasih contoh dalam Al-Quran. Surah-surah pendek aja. Kasih contoh. Dalam Al-Quran banyaklah kan. Ambil ini surah-surah pendek. Hah? Ya, qul huwallahu ahad. Itu contoh itu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwallahu, dia adalah Allah, ahadun, yang maha esa. Tengok, qul huwallahu ahad, apakah dia lafaz? Iya, sempurna syaratnya, ada suara, ada huruf hijaiyah. Oke, sempurna. Kemudian murakkab enggak dia? Iya, murakkab, tersusun dari dua kata. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, murakkab. Mufid enggak dia? Bisa dipahami enggak? Oh, bisa. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Bisa dipahami. Maka ini adalah mufid. Bil wad'i enggak? Disengaja enggak ini kita bacanya? Disengaja. Berbahasa Arab enggak? Berbahasa Arab. Maka ini bil wad'i. Sempurna syarat yang 4, maka ini adalah kalam menurut ulama. Paham? Lanjut. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa arfun ja'a li makna. Dan pembahagiannya ada 3. Jadi kalam itu terbagi 3. Ada 3 macam, ya. Apa saja? Ismun, yang pertama isim. Wa fi'lun, kedua fi'il. Wa harfun ja'a li makna, dan huruf yang ada artinya, ya, dapat membawa makna tertentu. Ja'a li makna. Oke, kita bahas
Sekarang kita masuk kepada pembahagian kalam, ya. Aqsam. Jadi kalam itu nanti terbagi 3, ya. Pertama, isim. Apa yang dimaksud dengan isim? Isim itu adalah ya, nama, ya, baik nama orang, nama tempat, ya, benda, ya, semua benda itu adalah isim. Ya. Kalau nama tadi nama orang, misalnya Abdullah, isim. Nama tempat Lubuk Hijau, isim. Ya. Benda, ini musola, papan tulis, kapur, itu isim. Ya. Jadi yang paling mudahnya yang dimaksud dengan isim itu seperti itulah kita sebut. Ya. Dalam bahasa Arab nanti ada kriterianya, ada tanda-tandanya. Tapi karena kita belajarnya dari nol, ya, maka nggak usah ribet-ribet, langsung saja lah. Kita buat contohnya. Kalau nama misalnya, apa kita buat nama? Sebutkan salah satu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama orang. Apa? Ismail. Berarti Ismail ini adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah nama orang. Coba nama tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa? Makkah. Ya, Makkah. Ya, Makkah. Oke, nama tempat. Apa lagi? Benda. Benda yang disebutkan dalam Al-Quran. Benda itu banyak, ya. Benda yang banyak tadi kan. Bisa hewan, bisa buah-buahan, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa apa? Apa kira-kira benda dalam Al-Quran? Apa? Hajar. Hajar. Apa arti al-hajar? Batu, ya. Maka al-hajar itu juga disebut dengan isim dan lain-lain, ya. Itu isim. Oke, lanjut. Yang kedua, fi'il. Nah, fi'il ini nanti pada babnya kita akan pelajari, ya. Pada babnya nanti fi'il itu terbagi 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Tapi di sini karena masih perkenalan, supaya kita paham kalam itu komponen-komponennya ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu. Hanya sekedar untuk perkenalan, maka tidak kita bahas secara terperinci. Intinya fi'il itu apa? Fi'il itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Contoh ini kita sekarang belajar. Buya sekarang berdiri, berbicara, menulis, melihat, mendengar. Nah, itu semua adalah perbuatan, kata kerja. Maka itu adalah fi'il, ya. Itu adalah fi'il. Oke. Apa kira-kira contohnya di dalam Al-Quran? Apa-apa kita anggap saja sudah paham kalian, ya. Kalau fi'il gitu kan, apa contohnya? Kalau dia fi'il madhi, apa contohnya? Hah? Dalam Al-Quran apa? Qara'a. Apa dalam Al-Quran qara'a? Qala, yang apa itu? Qala, fi'il madhi, berkata. Oke, fi'il mudhari'nya apa? Ambil contoh fi'il mudhari'. Apa? Yastahyi. Oke. Yastahyi. Oke. Yastahyi. Oke. Fi'il amarnya kasih contoh. Apa? Janganlah ikra, tadi ikra sudah. Kasih contoh yang lain lah. Qul. Udah tadi. Qul huwallahu ahad. Yang lain. Izhab. Oke. Izhab. Ya. Izhab. Ini adalah contoh-contoh fi'il dalam Al-Quran. Ini fi'il madhi, qala, dia berkata. Yastahyi, ini fi'il mudhari'nya, malu, ya. Izhab, ini fi'il amar, pergilah. Ya. Maka yang ketiga ini disebut dengan fi'il. Kenapa fi'il? Karena dia perbuatan. Qala berkata, perbuatan. Yastahyi, malu itu perbuatan.
Idhab, pergi, pergilah. Itu juga adalah perbuatan, kata kerja. Maka dia adalah fi'il. Yang terakhir, harf. Harfun, tapi harf di sini dikasih keterangan sama ulama kita, ja'a limakna. Ya, ja'a limakna. Huruf yang ada mendatang dengan arti. Ya. Jadi maksudnya keluar dari sini yang tidak termasuk di sini pembahagian kalam itu adalah huruf yang gak ada artinya. Apa itu huruf yang gak ada artinya? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah to, hamzah, ba, ta, jim, a, kha, itu gak ada artinya. Maka itu tidak termasuk huruf yang ini. Jadi harus huruf yang ada artinya, ya, huruf yang ada artinya. Atau dengan makna lain, huruf yang bisa membawa arti yang berbeda, berpengaruh kepada kalimat yang sebelumnya. Karena sebab huruf itu mengubah arti. Contoh, dalam doa, kalau ada orang menikah, ada satu doa diajarkan Nabi. Ya, kalau orang menikah, kita baca kepada mereka, barakallahu laka. Barakallahu laka. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Atau kalau mau dibuat lakuma pun boleh. Kalau di lagu lakuma kan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Okey. Ini tengok, kalau kita artikan barakallahu, semoga Allah memberi berkah laka untukmu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberi berkah atasmu. Ya. Apa beda memberi berkah kepadamu dan memberi berkah atasmu? Apa bedanya? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita rasa-rasa nggak ada bedanya. Memberi berkah kepadamu dan memberi berkah atasmu. Dalam bahasa Indonesia rasa-rasanya nggak ada perbedaannya. Tapi dalam bahasa Arab, karena sebab huruf la di sini, lam di sini, ini huruf jar. Ya, ala di sini ini juga adalah huruf jar. Huruf jar ini masuk dalam bahagian harfun ja'a li makna. Harfun, huruf yang datang membawa arti. Ya. Lalu dia berubah maknanya, bisa mengubah makna. Apa perbedaannya? Ini. Kalau barakallahu laka, semoga Allah memberi keberkahan untukmu. Maksud untukmu di sini dalam keadaan yang baik-baik. Jadi dalam kita keadaan yang baik-baik, kita doakan mempelai itu Allah berikan berkah. Contoh, dia sehat, sehatnya berkah. Ya, dia dapat rezeki, rezekinya berkah. Dia dapat anak, anaknya berkah, soleh dan soleh dan seterusnya. Keberkahan dalam situasi yang baik. Itu barakallahu laka. Kalau pakai huruf jarnya lam. Tapi kalau huruf jarnya ala, itu pada sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi wa baraka alaika, semoga Allah memberikan berkah atasmu, maksudnya dalam situasi yang tidak baik. Contoh sedang sakit. Apa berkah ketika sakit? Semoga sabar. Dia tetap sabar walaupun sedang sakit. Itulah berkah ketika sesuatu yang tidak baik. Rezekinya sedang susah. Ya. Sempit rezekinya, udah berusaha ke sana kemari cuma dapat sedikit. Nah, sebab doa barakallahu wa baraka alaika ini, ya mudah-mudahan dalam usahanya yang banyak tadi tapi
hasilnya cuma dapat sedikit, dia tetap qanaah. Dia tetap bersyukur, tidak mengumpat kepada Allah. Maka itu namanya apa? Berkah ketika dalam keadaan susah. Itu wa baraka alaika. Jadi sangat jauh bedanya, sangat jauh. Jadi kalau pakai huruf jar lam, maknanya dalam tanda kutip yang baik-baik. Kesenangan, kebahagiaan. Semoga berkah melimpah kepada mereka dalam keadaan bahagia. Kalau huruf jarnya ala, itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak baik, yang susah, ya, cobaan. Tapi tetap kita doakan supaya tetap dapat kebaikan, keberkahan. Nah, itulah yang disebut dengan harfun jaa lima. Oke? Boleh paham? Ya. Itu pembahagian kalau. Lanjut. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami. Itu semua wa hurufi itu takdirnya wa dukhul hurufil khafdi, dukhul hurufil qasam gitu, ya. Tadi kan di atas sudah ada wa dukhulu alifi wal lam. Jadi waktu baca hurufil khafdi itu maksudnya wa dukhulu hurufil khafdi, dan masuk huruf khafat. Sama juga wa hurufil qasami, itu takdirnya wa dukhulu hurufil qasam wa yal waw wal ba'u wat ta. Sekarang kita tadi keterangan isim pakai arti. Kalau kita paham artinya, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita jelaskan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita nggak tahu artinya. Nggak semua perkataan dalam bahasa Arab itu tidak tahu artinya. Lalu bagaimana kita bisa mengenal apakah itu isim, apakah itu fi'il, apakah itu huruf? Maka di sini ulama kita memberikan ciri-ciri, ya, ciri-ciri huruf, ciri-ciri isim. Fal ismu, maka isim itu yu'rafu, dikenal atau diketahui. Itu fi'il majhulnya, fi'il mudhari' majhul. Diketahui bil khafdi, dengan khafat, ya. Khafat itu jangan kita pahami hanya baris bawah saja, ya. Nah, tapi kita bisa paham khafat itu nanti sebenarnya ketika kita belajar bab ma'rifah, ya. Tapi nanti kita bahas sedikit. Wat tanwin, dan tanwin, wa dukhulil alif, wa dukhulul alif, wa dukhuli tadi, bukan dukhulu, karena diatofkan kepada yu'rafu bil khafdi, ya. Bil khafdi baris bawah, wat tanwini, ya. Wa dukhulil alif wal lam, dan masuk alif lam. Wa hurufil khafdi, takdirnya wa dukhuli hurufil khafdi, dan masuk huruf khafat. Huruf khafat itu wahia, dianya adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam, ya. Min dan ila dan ala dan an dan ala dan fi dan rubba dan ba dan kaf dan lam. Wa hurufil qasami, takdirnya tadi wa dukhuli hurufil qasam, dan masuk huruf qasam. Huruf qasam itu apa saja? Wahia, dan dianya adalah al-waw wal ba wat ta. Waw, ba dan ta. Oke, sekarang kita masuk kepada cara mengenal isim.
Cara mengenal isim yang pertama bil khafdi, khafat. Khafat ini biasanya guru-guru kita mengajarkan untuk pemula langsung diterjemahkan kasrah baris bawah. Karena itulah yang paling mudahnya. Ya, karena itulah yang paling mudahnya. Tapi sebenarnya khafat itu adalah hukum. Ya. Hukum satu kalimat di dalam bahasa Arab itu ada 4. Bisa saja dia marfu' dirofa'kan, bisa saja dia mansub dinasabkan, bisa saja dia majrur atau mahfud dijarkan, bisa saja dia majzum dijazamkan. Itu hukum di dalam bahasa Arab ada 4 hukum, ya. Nah, misalnya kalimat itu dikhafatkan atau dijarkan, nanti ada tanda jarnya. Tanda jarnya itu 3. Tanda khafat itu 3, ya. Lil khafdi salatu alamatin. Khafat itu ada 3 tandanya. Apa saja? Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah, ya, fathah. Ya. Jadi ada 3 tanda khafat itu sebenarnya. Nah, tapi karena kita baru permulaan, ya maka biasanya guru-guru kita pun mengajarkan 1 tanda aja, yaitu langsung dibuatnya kasrah. Setiap kata yang kasrah maka isim, kayak begitu, ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, itu sudah betul untuk mubtadi'in, untuk pemula. Kenapa? Karena nanti akan kita jumpai banyak kata-kata yang dia baris bawah tapi enggak isim. Contoh, kalla la illam, kalla la illam yantahi. Kalla la illam yantahi. Ini ya ada baris bawah sini kan? Kasrah. Tapi ini bukan isim. Ini adalah fi'il. Ini fi'il mudhari, fi'il mudhari. Tapi dia kasrah di sini. Kasrah. Jadi sebenarnya kasrah itu bukan hukum. Ya, kasrah itu alamat, tanda. Ya, tanda khafat. Ya. Jadi enggak semua yang kasrah itu hukumnya dijarkan, enggak semuanya. Jadi makanya di sini pengarang kitab kita disebutkannya khafat, bukan kasrah. Kenapa? Karena banyak kata dalam bahasa Arab itu nanti baris terakhirnya baris kasrah, tapi sebenarnya dia bukan isim. Ya, banyak itu nanti kita jumpai. Jadi sebenarnya tanda isim itu bukan kasrah, tapi adalah khafat. Hukum. Karena yang dikhafatkan hanya isim. Fi'il tidak ada dikhafatkan. Huruf dia mabani. Ya, dia mabani. Enggak ada hukum marfu, mansub, majrur, majzum berlaku pada huruf, enggak ada. Jadi yang dikhafatkan hanya isim saja. Makanya kata ulama kita, tanda isim yang pertama adalah khafat. Nah, apa khafat itu? Nah, itu tadilah. Paling senangnya kita bilang apa? Huruf terakhirnya baris kasrah. Ya, oke, kita ambil contohnya dalam Al-Quran. Apa contohnya? Kasih contoh. Apa? Yang jelas-jelas saja. Kalau zahaballahu binuri, aduh, panjang. Kasih yang jelas-jelas saja. Alhamdulillahi, ya udah tadi kita ambil yang lain. Maliki. Ya. Contohnya maliki, malikin nasi. Ya, malikin nas ini dikhafatkan. Ini juga dikhafatkan. Tanda khafatnya kasrah. Maka maliki adalah isim. An-nasi adalah isim. Kenapa dia isim? Karena dia dikhafatkan. Lanjut. Tanda yang kedua. Apa tanda yang kedua? Tanwin. Apa yang disebut dengan tanwin?
Tanwin baris dua, ya. Baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan, ya. Itu tanwin, ya. Kalau apanya? Kalau ta'rifnya nunun sakinatun, nun yang berbaris sukun yang ada di akhir isim, disebutkan secara lisan tapi tidak ditulis secara tulisan, tidak ditulis. Cuman bunyinya bunyi nun yang sakinah, nun yang mati, ya. Bunyinya bunyi nun yang mati. Contohnya ya, mungkin yang paling senang ini kayak gini lah kita buat. Nah, ini namanya tanwin. Jadi kalau kita nampak kalimat itu di akhirnya ada tanwin, maka pastikan itu dia adalah isim. Oke, kasih contohnya dalam Al-Qur'an. Ya, Sami'un alimun, ya, Sami'un alimun. Innallaha Sami'un alim, ya. Jadi ini Sami'un ini isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Alimun ini isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Gak perlu kita tahu artinya. Dengan alamatnya saja, dengan tandanya saja kita sudah bisa pastikan itu adalah isim. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga, dukhul alifi wal lam, ya. Masuk alif dan lam, ya. Masuk alif dan lam. Jadi kalau khafat dengan tanwin itu kita fokus ke ujung kalimat, ke ujungnya. Tadi kan maliki, an-nasi, ke ujungnya. Tanwin itu juga ujungnya, sami'un alimun, ujungnya. Tapi kalau alif lam itu masuknya di awal, di pangkal, ya, di awal kalimat. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran, kasih yang pendek-pendek. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman, ini ada alif lam di sini. Maka ketika ada alif lam di situ, walaupun kita tidak tahu apa itu arti Ar-Rahman, misalnya nggak tahu kita apa itu arti Ar-Rahman, tapi ini bisa kita pastikan ini adalah isim. Kenapa dia isim? Karena ada alif lam di awalnya, Ar-Rahman. Lanjut, yang keempat. Apa yang keempat? Dukhul huruf al-jar, ya. Nah, huruf jar itu banyak hurufnya, ya. Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ada 9, ya, yang di sini disebutkan. Nanti huruf qasam yang kelima itu huruf qasam. Sebenarnya huruf qasam itu juga masuk bahagian daripada huruf khafat, masuk dalam bagian huruf khafat. Jadi sebelum kita ke sana, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan huruf khafat atau huruf jar. Kenapa dia disebut dengan huruf jar? Kenapa dia disebut dengan huruf khafat? Ya. Karena apa? Karena dia punya amal, dia punya tugas. Setiap kata yang jatuh sesudah huruf jar pasti dijarkan. Setiap kata yang ada sesudah huruf khafat harus dikhafatkan. Jadi makanya dia disebut dengan huruf jar atau huruf khafat, karena dia punya tugas, punya amal mengkhafatkan kalimat yang ada sesudahnya atau menjarkan kata yang ada sesudahnya. Dari yang 9 itu kita ambil satu contoh, contohnya bismillah, ya, bismillah, ya, bismillah. Mana huruf khafatnya di sini? Ba inilah bi. Nah, bi yang ada di situ itulah yang disebut dengan huruf khafat, ya. Bi yang ada di situ itulah dia huruf khafat. Nah, kalau sudah ada huruf khafat atau huruf jar, maka kata yang ada sesudahnya itu pasti dijarkan. Nah, ini makanya di sini baris bawah bismi, ya, nggak boleh kita baca bisma, nggak boleh kita baca bismu, nggak
boleh. Harus bismi. Kenapa? Karena sudah ada huruf jar, sudah ada huruf khafat ba di sini. Yang huruf ba ini tugasnya adalah menjarkan kata yang ada sesudahnya. Maka kata yang ada sesudahnya di sini ini ismi ini itu adalah isim. Kalau ditanya kenapa dia isim? Karena masuk huruf jar. Ya. Dari yang 9 itu, dari yang 9 huruf jar itu semuanya ada disebutkan di dalam Al-Quran kecuali rubba. Rubba itu tidak ada kita jumpai dalam Al-Quran. Ya, kata rubba tidak ada dalam Al-Quran. Jadi cuma 8 huruf jar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, dan lam. Ya, sebenarnya banyak pembahasan lagi di huruf jar. Nanti kalau kita panjang kali di situ nggak selesai-selesai. Ya, jadi kita ambil sikat saja. Untuk artinya min, sama juga arti-arti pada huruf jar itu sama seperti yang Buya jelaskan tadi, harfun ja'ali makna. Artinya bisa bermacam-macam, punya makna-makna tertentu nanti dia. Ya, contoh Buya ambil contohnya waktu ayat yang kita pakai untuk dalil wudu, ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum. Ya, ini ada kata bi di sini, huruf jar. Ya. Kita biasa mengartikannya kalau huruf ba kita artikan dengan arti apa? Dengan. Ya, dengan. Tapi sebenarnya maknanya bisa banyak. Bisa banyak. Huruf ba itu maknanya banyak. Contoh yang ambil di sini. Imam Syafi'i memaknakan huruf ba ini maknanya littabai. Ya, maknanya littabai, menunjukkan sebahagian. Ya. Jadi makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan menyapu kepala itu yang wajib sebagian aja. Wamsahu biru'usikum. Sapu kalianlah sebahagian kepala kalian. Kenapa sebahagian ini? Littabai. Maknanya ba itu menunjukkan sebahagian. Imam Malik lain pula. Imam Malik memaknai ba di sini ba lizaidah, zaidah, ba zaidah. Apa itu zaidah? Tambahan. Jadi kalau dia tambahan, hanya sekedar tambahan, berarti tidak ada artinya. Jadi apa arti wamsahu biru'usikum? Maka sapulah kepala kalian. Mana itu kepala? Dari ujung tumbuh rambut ini sampai ke belakang, itulah kepala. Makanya Imam Malik mengatakan menyapu kepala wajib semuanya. Kalau sebahagian enggak sah. Maka dulu waktu Buya pertama kali sampai ke Sudan, mazhabnya mazhab Maliki di sana kan. Buya cara wudunya pakai cara wudu mazhab Syafi'i lah, cuma sebahagian aja di sini. Datang orang tua-tua, ini enggak sah, ini enggak sah, ini enggak sah wudunya ini. Kenapa? Karena itu mazhab Malik enggak boleh. Enggak sah kalau menyapu sebahagian. Harus menyapu semuanya. Tengok, inilah yang disebut dengan harfun ja'a limakna. Gitu. Jadi kalau kita bahas huruf jar yang 9 itu, dia banyak makna-maknanya. Nah, tapi karena kita ini baru permulaan, jadi enggak usah kita bahas semua. Di pertemuan, di pengajian berikutnya nanti baru kita bahas, insyaallah. Oke, tapi untuk arti boleh lah. Min artinya apa? Dari, ila, ke atau kepada. An itu ya bisa juga dari, tentang atau melalui, ya boleh. Ala, atas, fi, pada, di dalam. Rubba itu bisa artinya banyak, bisa artinya sedikit. Ya. Ba artinya dengan, tadi bisa kita artikan dengan. Kaf seperti, lam untuk, milik, karena. Ya. Sudah, itu untuk artinya. Lanjut. Wa hurufil qasami, wa hurufil qasami, dan
masuk huruf qasam. Ya. Masuk huruf qasam. Ini yang kelima, alamatnya yang kelima. Masuk hurufil qasam. Ya. Apa yang maksud dengan qasam? Qasam itu adalah sumpah. Jadi artinya demi. Jadi kalau qasam artinya demi. Huruf qasam itu ada 3, waw, ba, dan ta. Ya. Jadi setelah huruf qasam itu langsung dikhafatkan saja. Langsung dikhafatkan, langsung dijarkan. Makanya kata ulama huruf qasam ini masuk bahagian daripada huruf jar, huruf khafat. Kenapa? Karena amalnya sama, tugasnya sama, sama-sama menjarkan, sama-sama mengkhafatkan kata yang ada sesudahnya. Jadi waw, ba, ta. Jadi untuk waw dan ba dan ta itu semuanya ada contohnya dalam Al-Quran. Yang paling banyak itu waw. Nah, kasih contoh yang apa? Huruf jar waw. Apa? Jangan yang apa lah, yang nampak baris bawahnya. Wal fajri. Nah, itu ya. Contohnya apa? Wal fajri. Ya. Wal fajri, maka wa yang ada di sini ini disebut dengan waw qasam. Jadi kalau waw qasam artinya apa? Demi. Al fajri, fajar, waktu fajar. Jadi demi waktu fajar. Wal fajri, ya, wad dini, waz zaitun, wal laili, wasyamsi, yang banyak itu. Nah, itu semuanya waw yang ada di situ adalah waw qasam yang artinya demi. Dan kata yang ada sesudah waw itu pasti majrur, dijarkan. Makanya wal fajri, wal laili, wasyamsi, dan seterusnya. Kenapa? Karena tugas daripada huruf qasam sama dengan tugas huruf jar, menjarkan isim atau kata yang ada sesudahnya. Oke. Kemudian waw, ba, ta. Ta dulu. Ta itu yang kalau ta ada tapi enggak terlalu banyak di dalam Al-Qur'an. Itu yang paling banyak kalau pakai ta di surah Yusuf. Ya, di surah Yusuf. Ayatnya apa? Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Qalu Allahi. Mereka berkata, mereka di sini adalah maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini ceritanya kalau nggak salah Buya itu tentang ayah mereka mengatakan saya mencium aroma Nabi Yusuf di sini. Saya mencium ada Nabi Yusuf di sini. Nah, lalu saudara-saudaranya yang lain itu, abang-abangnya yang lain itu mengatakan kepada ayahnya, qalu, mereka berkata, tallahi. Apa arti tallahi? Demi Allah. Mana arti demi? Ta. Ini ta huruf qasam. Di sini makanya dia majrur. Kenapa? Karena masuk huruf qasam. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Sesungguhnya engkau masih juga sesat, enggak paham, enggak bisa, enggak kayak orang gila lah. Orang Yusuf enggak ada di sini, Yusuf sudah mati kok dibilang ada di sekitar sini. Itulah kata abang-abangnya kepada ayah Nabi Yusuf. Kalau huruf ba itu enggak banyak dan agak susah dan tidak pasti karena ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian menganggap itu sebagai ba qasam, huruf qasam, ada sebagian yang lain mengatakan enggak huruf qasam gitu ya. Contohnya surah Al-Qasas. Nah, lain kali nanti besok kita bawa Al-Quran saja supaya lebih mudah mencari contoh-contohnya ya. Nah, bawa Al-Quran ya, surah Al-Qasas ayat berapa itu? Ayat awal-awal ayat 17, 15 gitu. 17 kalau salah. Ayatnya qala rabbi bima an'amta alayya. Qala, dia berkata ini adalah Nabi Musa. Rabbi, ya Tuhanku, bima an'amta alayya, demi
bima an'amta alayya. Bima banyak batu. Bima an'amta alayya. Bima an'amta alayya. Ini B-nya di sini ini dianggap oleh sebahagian ulama, contohnya seperti Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan ba yang ada di sini ya juzu bimakna qasam. Dia boleh dengan arti qasam, demi. Ya. Jadi Nabi Musa berkata, qala rabbi ya Tuhanku bima an'amta alayya, demi apa yang telah engkau berikan kepadaku. Yaitu apa? Kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ini ceritanya tentang waktu itu Nabi Musa pernah keluar dari istana Fir'aun, jumpa dengan orang yang sedang berkelahi, kemudian Nabi Musa berniat ingin menolong. Nah, tertinjunya lah satu orang, lalu meninggal dunia, mati. Ya, kena tinju sama Nabi Musa, sekali tinju mati. Ya. Jadi kedua kalinya kayak gitu juga, datang orang apa gitu. Lalu takut dia takut. Nabi Musa takut. Jadi katanya, qala rabbi bima an'amta alayya, ya Tuhanku, demi apa yang telah engkau berikan kepadaku. Maksudnya nikmat yang banyak tadi lah, punya kekuatan yang hebat begitu kan. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Aku tidak mau menjadi penolong bagi orang-orang yang pendusta, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang mujrim, kriminal. Ya. Gitu. Jadi itu sumpah bima an'amta, demi apa yang telah engkau nikmatkan alayya kepada. Ya, jadi ada nggak banyak, sedikit ada, itu pun tidak pasti, maksudnya tidak sepakat ulama mengatakan itu adalah ba qasam. Ya, ada banyak pendapat. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu juga adalah ba al-qasamnya. Itu di surah Al-Qasas, lupa gue tadi ayat keberapa itu, di awal-awal belasan ayat ke-11. Oke, itulah dia tanda-tanda isim ya. Ada khafat, tanwin, masuk alif lam, masuk huruf khafat, masuk huruf jar, dan masuk huruf qasam. Kita lanjutkan. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'it ta'nits sakinati. Dan fi'il itu dikenal atau diketahui dengan qad, sin, sawfa, dan ta'it ta'nits sakinati. Ya. Udah 1 jam. Niatnya tadi sampai babul iqra. Tidak apa-apa, bisa. Kalau istiqomah kayak gini bisa khatam. Cepatnya seperti ini bisa khatam, ya, insyaallah. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Ada 4. Pertama, qad. Ya. Nah, qad ini masuk kepada fi'il madi dan masuk juga kepada fi'il mudhari. Ya, bisa dia masuk kepada fi'il madi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Jadi intinya, kalau kita jumpai qad dalam Al-Qur'an, maka sesudah qad itu pasti fi'il, entah dia fi'il madi, entah dia fi'il mudhari. Pokoknya dia adalah fi'il setelah qad, ya. Oke, coba kasih contohnya dalam Al-Qur'an. Kita langsung bagi saja ya. Qad yang masuk kepada fi'il madi dulu. Contohnya qad yang masuk kepada fi'il madi apa? Qad aflahal mu'minun. Ya, boleh. Qad aflaha. Ya, maka aflaha di sini itu kita pastikan dia adalah fi'il. Kenapa bisa kita pastikan dia adalah fi'il? Karena ada qad sebelumnya. Ya.
Jadi biasanya kalau qad yang masuk kepada fi'il madhi itu kita sebut dengan qad litahqiq, untuk mengkuatkan, membenarkan, ya. Sesungguhnya, makanya artinya sesungguhnya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah, berjaya. Menanglah, bergembiralah, sukseslah orang-orang yang beriman. Itu arti qad. Nah, kalau dia masuk kepada fi'il madhi. Sama kalau kita iqamat, qad qamat, ya. Qad qamatis shalah, ya. Qad qamat. Maka qamat itu adalah fi'il madhi. Itu fi'il. Ya. Kenapa fi'il? Karena masuk qad. Pokoknya setiap kata yang ada sesudah qad pasti fi'il. Mungkin fi'il madhi, mungkin fi'il mudhari. Ya. Contoh yang lain di surah At-Tin, apa? Surah At-Tin. Laqad khalaqna, ya. Laqad. Jadi laqad pun itu termasuk juga, qad juga itu. Cuma diawali dengan laqad, ya. Maka kata yang ada sesudah laqad itu pasti fi'il. Maka khalaqna itu adalah fi'il, ya. Oke, yang masuk kepada fi'il mudhari. Kasih contohnya dalam Al-Qur'an. Apa contohnya? Qad qad ya'lam. Walaqad na'lam. Apa itu? Ujung surah Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Laqad na'lamu. Na'lamu. Maka na'lamu di sini itu adalah apa namanya? Fi'il. Ya, kenapa? Karena masuk qad. Ya, masuk qad. Oke, lanjut. Qad as-sin. Sin ini maksudnya satu huruf, ya, sin yang berbaris atas, sa. Ini khusus hanya masuk kepada fi'il mudhari saja, di awal fi'il mudhari, ya. Dia ini hanya masuk kepada fi'il mudhari sahaja, ya. Apa contohnya dalam Al-Qur'an? Kalla saya'lamu. Ini maka ya'lamuna ini adalah fi'il mudhari pasti. Karena sesudah sin hanya fi'il mudhari, enggak ada fi'il madhi, enggak ada fi'il amr. Pasti fi'il mudhari, ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu dia ini fi'il? Ini karena ada sa, ada sin di sini di awal. Kalla saya'lam. Nah, kalau fi'il mudhari itu dimasuki huruf sin, maka khususlah maknanya menunjukkan masa akan datang. Jadi saya'lamun artinya mereka akan tahu, ya. Saya'lamun, mereka akan tahu. Lanjut, saufa. Saufa sama dengan sin. Dia hanya masuk kepada fi'il mudhari dan ada di awal fi'il mudhari itu juga sama kayak sin. Cuma bedanya kalau sin dia nyambung dengan fi'il mudhari'nya. Menyambung dia. Saya'lamun, menyambung. Tapi kalau saufa tidak. Cuma dia berdiri sendiri, ya. Tapi sesudahnya pasti fi'il mudhari, ya. Apa contohnya dalam Al-Qur'an? Ya, sama. Kalla saufa ta'lamu. Kalla saufa ta'lamuna. Jadi ta'lamuna ini adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu dia fi'il? Ini ada saufa. Masuk saufa. Sin dan saufa sama.
Kalau dia masuk kepada fi'il mudhari, maka khususlah makna fi'il mudhari itu untuk menunjukkan masa akan datang. Terakhir, ta ta'nis as-sakinah. Apa itu yang dimaksud dengan ta ta'nis as-sakinah? Ta yang berbaris mati, ya, ta yang berbaris mati, tanya sakinah, berbaris mati, menunjukkan untuk perempuan. Ta ta'nis sakinah. Ta yang berbaris mati menunjukkan untuk perempuan. Jadi kalau ta ta'nis sakinah ini agak berbeda dia. Kalau qad, sin dan saufa masuknya di awal. Di awal nih. Qad aflaha, laqad na'lamu, saya'lamu, saufa ta'lamu. Dia di awal. Di awal. Fi'ilnya di mana? Sesudahnya. Sesudah saufa, sesudah sin, sesudah qad. Tapi kalau ta ta'nis sakinah tidak. Ta ta'nis sakinah itu masuk di ujung. Dia di ujung. Ya. Jadi huruf terakhirnya huruf ta yang berbaris sukun. Jadi kalau kita ada lihat kata dalam bahasa Arab, huruf terakhirnya ta yang berbaris sukun, maka pasti itu adalah fi'il. Contohnya dalam Al-Quran, apa contohnya? Satu lagi, ta ta'nis sakinah ini hanya masuk kepada fi'il madhi. Ya, ini hanya masuk kepada fi'il madhi. Jadi dia nggak bisa masuk kepada fi'il mudhari. Ya, dia hanya masuk kepada fi'il madhi. Contoh, tabbat. Tabbat yada Abi Lahab. Ya, tabbat. Nih, tabbat. Tabbat ini adalah fi'il madhi. Dari mana kita tahu dia fi'il madhi? Ini ada ta ta'nis. Ta yang berbaris mati yang menunjukkan mu'annas. Mu'annas, perempuan, makanya ta'nis. Ta'nis itu perempuan, ya. Mu'annas atau yang diperempuankan, dianggap perempuan. Jadi ini ada di ujung. Tabbat, ta ta'nis berbaris mati ada di ujung. Maka tabbat ini adalah fi'il madhi. Berarti kalau begini sudah bisa kita pastikan fi'il madhi yang melakukan perbuatan ini mudzakkar atau mu'annas? Pasti mu'annas. Kenapa? Karena sudah ada ta ta'nis as-sakinah. Tabbat. Ya. Ini siapa yang melakukan tabbat ini? Mana fa'il dari tabbat? Mana fa'ilnya? Tabbat kan fi'il. Fa'ilnya mana? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yada. Yada ini yang menjadi fa'il. Apa itu yada? Kedua tangan. Celakalah kedua tangan. Tangan itu mu'annas, Bu ya? Iya. Anggota tubuh kalau dia sepasang maka dia mu'annas. Ya. Tangan mu'annas. Kaki mu'annas. Kalau dia sepasang dia mu'annas. Itu kalau anggota tubuh. Jadi yada itu kan sepasang. Tangan kan, mau dia kita buat kedua tangan atau satu tangan, pokoknya anggota tubuhnya kan sepasang. Dalam bahasa Arab, kalau anggota tubuh yang sepasang itu dianggap mu'annas. Makanya di situ tabbat. Ya. Jadi kita ulangi lagi, tanda fi'il itu ada 4: qad, sin, saufa, ta'nis sakinah. Qad dia bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari. Sin dan saufa khusus masuk kepada fi'il mudhari. Yang ketiga ini qad, sin, saufa, dia masuk sebelum fi'ilnya. Ya. Jadi qad dulu baru fi'il, sin dulu baru fi'il, saufa dulu baru fi'il. Kemudian yang keempat ta ta'nis as-sakinah, ini hanya khusus masuk kepada fi'il madhi dan dia hanya ada di ujung saja. Ya, tidak ada di awal. Terakhir, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, kalau huruf itu tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, ya. Kalau nggak ada tanda isimnya, nggak ada tanda fi'ilnya, maka udah itu pasti huruf. Jadi paling senang itu.
Gak ada tanda fi'il, gak ada tanda isim, dia huruf. Yang paling enaknya kalau huruf ini dihafal sajalah. Contohnya apa? Contohnya huruf jar. Nah, huruf jar itu semuanya pasti huruf, ya, pasti huruf. Jadi huruf itu alamat ya, alamatil huruf. Itu. Ini tidak ada dalil isim. Ya, yang kedua enggak ada juga dalil fi'il. Ya, enggak ada dalil fi'il, enggak ada dalil isim, enggak ada tanda isim, enggak ada tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Contohnya, tadilah huruf jar. Misalnya min. Ya, min, ini adalah huruf. Kenapa? Gak ada di sini tanda isim, gak ada di sini tanda fi'il. Contoh min syarri. Contohnya ya, min syarril waswasil khannas. Ya, min syarri. Kalau syarri di sini isim. Kenapa dia isim? Karena ada huruf jar, min. Nah, minnya ini apa? Isim fi'il huruf. Ini huruf. Kenapa dia huruf? Ya, gak ada tanda isim, gak ada tanda fi'il. Jadi kalau huruf itu ya lebih bagusnya dihafal. Oke, itu saja kayaknya. Kayaknya hari ini cuma bisa kita baca satu top. Ya, insyaallah kita sambung besok ya. Aku ya harap untuk bisa juga diajak kawan-kawan yang lain. Semalam Zikri ada, tapi ini hari ini tidak datang dia. Ya, sampaikan ke dia supaya bisa datang juga. Siapa misalnya Santi kemarin kalau sore-sore dia ada, ajak kawan-kawannya supaya bisa sama-sama. Ya, paham nggak paham kita nggak apa-apa. Ya, yang penting kita mendengar ada. Ya mungkin kali kedua, kali ketiga menamatkan kitab ini kita belum paham. Mungkin kelima nanti baru kita paham. Allah a'lam kita. Nah, yang penting kita selalu datang saja di pengajian-pengajian berkitab. Ya, dapat barokahnya, dapat manfaatnya. Mudah-mudahan bisa paham dulu. Oke, untuk gue itu saja. Jangan lupa besok kalau belajar bawa Al-Qur'annya saja, biar lebih mudah kita mengambil contoh-contohnya. InsyaAllah Buya sedaya upaya mengambil contohnya nanti dari Al-Quran saja biar lebih enak. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.